Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulia Dewi dari kelas AK 006. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai salah satu topik, yaitu utang antar perusahaan, dan membahas sedikit mengenai studi kasus PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Yang pertama akan saya bahas nanti adalah definisi dan tujuan, kemudian dilanjutkan nanti dengan contoh soal dan penyelesaian, dan terakhir nanti akan ditutup dengan studi kasus. Baik, langsung saja pada bahasan yang pertama. Apa sih utang antar perusahaan itu? Utang antar perusahaan konsolidasi adalah jumlah kewajiban atau utang yang muncul dari transaksi internal antara entitas dalam satu grup usaha. Misalnya antara induk dan anak perusahaan yang harus dieliminasi saat menyusun laporan keuangan konsolidasi. Kenapa sih harus dieliminasi? Jadi, transaksi utang antar perusahaan itu harus dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasi untuk menyajikan gambaran keuangan yang akurat, seolah-olah perusahaan-perusahaan tersebut adalah satu entitas tunggal. Jika tidak dieliminasi, transaksi ini akan menyebabkan overstate pada neraca dan laba rugi perusahaan secara keseluruhan. Nah, untuk lebih rincinya, eliminasi ini dilakukan yang pertama agar laporan keuangan mencerminkan hanya interaksi dengan pihak eksternal. Yang kedua, menghindari penggandaan angka dalam laporan keuangan, mencerminkan kinerja dan posisi keuangan yang realistis dari keseluruhan grup usaha, serta menyediakan informasi yang andal bagi pemangku kepentingan. Langsung saja kita masuk ke contoh soal dan penyelesaiannya. Untuk topik utang antar perusahaan sendiri, di sini saya menyediakan 3 contoh soal. Yang pertama ini kita mulai dengan contoh 1, yaitu utang induk dan anak perusahaan. PT Induk meminjamkan 700 juta kepada PT A selaku anak perusahaan pada tanggal 1 Januari 2024. Bunga 12% per tahun dibayar tiap akhir tahun. Pada tanggal 31 Desember 2024, bunga belum dibayar dan dicatat sebagai beban dan pendapatan bunga masing-masing oleh anak dan induk. Nah, atas kondisi tersebut, mula-mula kita coba catat nih transaksi untuk PT induknya. Yang pertama ada karena PT induk mengeluarkan pokok pinjaman itu sebesar 700 juta, jadi jurnalnya adalah piutang pada kas sebesar 700 juta. Kemudian timbul piutang bunga pada pendapatan bunga sebesar 12%, yaitu 84 juta karena bunga belum dibayar dan dicatat sebagai beban dan pendapatan. Itu terstate di soal. Kemudian untuk PT Anak sendiri itu ada kas pada utang karena PT Anak itu menerima sejumlah 700 juta. Kemudian timbul beban bunga pada hutang bunga sebesar 12% juga, yaitu 84 juta. Nah, pada akhir tahun 31 Desember 2024, perusahaan induk untuk membuat laporan keuangan konsolidasi harus melakukan jurnal eliminasi untuk menghilangkan transaksi internal perusahaan karena induk dan anak dianggap sebagai satu entiti. Nah, jurnalnya apa? Nah, di sini bisa kita lihat yang pertama ada utang pada piutang. Itu sebesar 700 juta. Kemudian ada utang bunga pada piutang bunga sebesar 84 juta dan ada pendapatan bunga pada beban bunga sebesar 84 juta. Ini semua untuk mengeliminasi jurnal yang sebelumnya pada induk dan anak perusahaan. Itu untuk contoh 1, utang induk dan anak perusahaan. Kemudian kita lihat lagi untuk contoh 2, di sini ada utang antar anak perusahaan dalam satu grup. Nah, PT Induk memiliki 2 anak perusahaan, yaitu PT A dan PT B.
Pada 1 Januari 2025, PTA meminjam 500 juta dari PTB dengan bunga 10% per tahun dan jangka waktu 1 tahun. Bunga dibayarkan penuh akhir tahun. Bagaimana pencatatan pada PTA dan PTB, serta bagaimana penyesuaian dalam konsolidasi laporan keuangan grup. Nah, di sini kita lihat dulu dari sisi PTA selaku peminjam. Pada 1 Januari 2025, PTA itu menerima uang sejumlah 500 juta. Jadi akan dicatat kas pada utang sejumlah 500 juta. Kemudian pada akhir tahun timbul beban bunga pada utang bunga sebesar 10%, yaitu 50 juta rupiah. Kemudian kita lihat lagi untuk pada PTB, si pemberi pinjaman 1 Januarinya dia mengeluarkan piutang pada kas sejumlah 500 juta dan pada akhir tahun mencatatkan piutang bunga pada pendapatan bunga sebesar 50 juta. Bagaimana jurnal eliminasi pada akhir tahunnya? Nah, di sini kita lihat. Yang pertama kita eliminasi itu adalah utang PTA pada piutang PTB. Itu sejumlah 500 juta. Itu untuk pokoknya. Kemudian kita buat lagi jurnal untuk mengeliminasi utang bunga. Jadi di sini ada utang bunga pada PTA pada piutang bunga PTB sejumlah 50 juta. Dan yang terakhir, kita harus eliminasi pendapatan dan bebannya. Jadi, pendapatan bunga PTB pada beban bunga PTA itu sejumlah 50 juta rupiah. Nah, sehingga sudah tidak ada lagi transaksi internal grup pada saat pembuatan laporan keuangan konsolidasi grupnya di akhir tahun. Kemudian soal selanjutnya yaitu contoh yang ketiga, pinjaman berbunga antar entitas sepengendali. PTA selaku anak perusahaan meminjam 1 miliar dari PTB, anak lain dalam grup yang sama, dengan bunga 12% per tahun, dibayar triwulanan. Pinjaman dimulai 1 Januari 2025. Nah, bagaimana pencatatan bunga tiap kuartal dan dampaknya dalam pencatatan keuangan konsolidasi? Nah, pertama kita hitung dulu. Bunga setiap kuartal itu 1M dikali 12% dibagi 4. Jadi jumlahnya adalah 30 juta rupiah. Kemudian kita buat pencatatan PTA, yaitu yang pertama kas pada utang sejumlah 1M. Kemudian ada beban bunga pada kas sejumlah 30 juta rupiah. Kemudian pada PTB di sini ada timbul piutang pada kas sejumlah 1M. Kemudian ada kas pada pendapatan bunga sejumlah 30 juta. Nah, untuk 30 juta ini kan transaksi di setiap kuartal. Begitu kita membuat jurnal eliminasi konsolidasi itu sudah tahunan, jadi per 31 Desember 2024. Di sini ada utang PTA pada piutang PTB sejumlah 1M, kemudian pendapatan bunga pada beban bunga itu dari PTB dan PTA sejumlah 120 juta, yaitu sudah akumulasi dari 30 juta itu dalam 4 kali sepanjang tahun, jadi totalnya ada 120 juta. Lalu berikut adalah contoh-contoh soal terkait utang antar perusahaan. Kemudian selanjutnya, bagaimana sih dampak eliminasi tersebut pada laporan keuangan konsolidasi? Jadi untuk neraca konsolidasi sendiri nanti tidak ada saldo piutang atau utang antar perusahaan. Untuk laba rugi konsolidasi juga tidak ada pendapatan atau beban bunga internal. Dan posisi kas grup tidak berubah karena kas hanya berpindah dalam grup yang merupakan satu entitas. Nah, di sini kita lihat studi kasusnya. Jadi utang antar entitas grup di PT Telekomunikasi Indonesia. Jadi PT Telekomunikasi Indonesia itu memiliki banyak anak perusahaan seperti Telkomsel, Telkom Akses, dan lainnya.
Dalam laporan keuangan konsolidasian Telkom tahun 2022-2023, terdapat catatan yang menunjukkan piutang dan utang antar entitas dalam grup, yaitu yang pertama, PT Telekomunikasi Indonesia itu memberikan pinjaman jangka pendek kepada anak perusahaannya, PT Infomedia Nusantara dan PT Telkom Akses dengan suku bunga pasar. Yang kedua, jumlah piutang intragrup itu mencapai lebih dari 3T. Dan yang ketiga, semua saldo utang piutang dan pendapatan atau beban terkait itu dieliminasi dalam laporan konsolidasi PT Telkom. Prinsip akuntansi yang diterapkan PT Telkom yaitu PSAK 65 dan PSAK nomor 7 dalam mengelola dan melaporkan transaksi antar perusahaan grupnya itu. PSAK 65 itu menjelaskan bagaimana entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasi, yaitu laporan keuangan gabungan antara induk dan anak perusahaan yang dipandang sebagai satu kesatuan ekonomi. Kemudian PSAK nomor 7 itu mengharuskan pengungkapan informasi tentang hubungan, transaksi, dan saldo antar entitas dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa atau pihak berelasi. Kemudian, apa sih dampaknya pada laporan keuangan PT Telkom? Nah, yang pertama itu adalah menunjukkan transparansi kepada investor bahwa transaksi tersebut bukan merupakan transaksi eksternal. Yang kedua, kemudian menjaga keandalan laporan dengan mengeliminasi penggandaan angka serta mencegah manipulasi laba melalui transaksi fiktif antar entitas. Yang cukup sekian presentasi singkat dari saya mengenai contoh soal dan studi kasus terkait utang antar perusahaan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.